Shalom. Puji Tuhan, kita naikkan syukur atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan selama kita diberikan kesempatan di dunia ini. Bapak Ibu, pagi hari ini ada beberapa warta jemaat yang akan kami sampaikan karena berkaitan dengan hal-hal yang perlu mendapat perhatian supaya nanti dapat disosialisasikan kepada kelompok dan pepantan masing-masing. Yang pertama adalah pelayanan ibadah Minggu tanggal 1 Mei hari ini di Sunan Muria pagi dilayani Bapak Pendeta Herin Kadijayanto dengan streaming. Masih dilayani dengan streaming juga. Namun Bapak Ibu, sebenarnya bulan Mei ini hanya dilakukan streaming pagi tanpa diupload. Namun kita nanti akan coba untuk minggu pertama ini apakah masih perlu diupload. Nanti di minggu kedua bulan Mei ini di Sunan Muria akan dilakukan ibadah pagi yang nanti akan dilayani oleh Bapak Penatua Sungkowo. Tanggal 8 Mei ini nanti hanya ibadah pagi jam 8 dan streaming, sudah tidak ada upload lagi. Jadi kalau yang Bapak Ibu yang mengikuti ibadah streaming harus mengikutinya jam 8 pagi karena setelah itu tidak ada upload di YouTube lagi. Kemudian untuk ibadah Minggu tatap muka yang bulan Juni di Gereja Induk pagi Sunan Muria akan diadakan jam 8 pagi, tetap menggunakan streaming, tetapi tidak diupload lagi, sudah tidak ada upload. Sebenarnya rencana kita itu untuk bulan Juni sudah tidak ada streaming. Jadi ibadah pagi jam 8, kemudian ibadah sore jam 17. Karena sudah tidak ada streaming, rencananya pada bulan Juni nanti akan ada di Induk itu ada ibadah pagi jam 8 dan ibadah sore jam 17. Ibadah sore pakai menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian untuk warta jemaat berikutnya yaitu tentang Bebel Kring. Bebel Kring di bulan Mei ini tetap tatap muka dan masih dilakukan di 2 tempat, yaitu di Gereja Induk Jalan Sunan Muria dan di Pepantan Tumpang Krasa pada hari Rabu jam 18. Dan sudah tidak ada lagi voice note, tidak ada rekaman yang dikirim ke kelompok atau ke pepantan masing-masing. Jadi semuanya sudah tatap muka. Jadi tidak ada yang Bebel Kring melalui voice note dari Bapak Pendeta. Itu di bulan Mei. Kemudian rencana di bulan Juni Bebel Kring akan diadakan sesuai dengan jadwal tempatnya. Jadi Bapak Ibu, jadwal bulan Juni nanti akan disampaikan. Kemudian Bebel Kring akan diadakan di rumah masing-masing di mana jadwal itu sudah disusun. Namun Bapak Ibu, untuk mungkin daerah-daerah tertentu yang masih belum bisa melakukan persekutuan, perkumpulan seperti Bebel Kring karena situasi kondisi yang di lingkungan masih belum memungkinkan, tetap akan dilakukan di 2 tempat lagi, di gereja maupun di Gereja Induk di Jalan Sunan Muria atau di Pepantan Tumpang Krasa. Bapak Ibu, untuk bulan Juni Bebel Kring yang akan diadakan di rumah sesuai dengan jadwal ini. Nanti untuk pembawa firman juga akan dilayani oleh sesuai jadwal yang telah disusun. 2 warta tambahan ini, 2 warta yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian supaya nanti dapat
komunikasikan di masing-masing kelompok supaya ini mempersiapkan untuk ibadah dan Bible Kring. Baik Bapak Ibu, untuk informasi selanjutnya atau warta selanjutnya itu akan dilayani pemberkatan nikah antara Saudara Otniel Arianto, anggota GITJ Plosong Ipik, putra dari Bapak Sumiarso dan Ibu Purwaningsih, alamat Karanggondang Mlonggo Jeporo, dengan Saudari Wiji Pujiastuti, anggota GITJ Kudus kelompok Tengah Jedak, putri Bapak Kusmin dan Ibu Bati, alamat Jalan Jedak Kembang, Sunggingan Kudus. Pelaksanaan pemberkatan nikah hari Jumat tanggal 6 Mei tahun 2022 di GITJ Kudus, Jalan Sunan Muria 51B. Mohon, ini adalah berita atau warta pelayanan pemberkatan nikah yang ketiga. Mohon dukungan doa sehingga pelayanan ibadah, pelayanan pemberkatan dan peneguhan pernikahan kudus ini dapat berjalan dengan baik. Informasi selanjutnya Bapak Ibu, untuk peneguhan pengakuan iman atau CD akan dilayani peneguhan pengakuan iman atau CD atas nama Saudara Gabriel Sela Setiawan dalam ibadah Minggu tanggal 15 Mei 2022 di GITJ Jalan Sunan Muria. Saudari Gabriel ini dulu pada waktu kecil telah mendapatkan baptis kecil di paroki. Jadi pada saat dewasa, karena merencanakan untuk melaksanakan pernikahan kudus, maka Saudara Gabriel ini mohon untuk diberikan pelayanan CD pengakuan iman pada saat dia akan melaksanakan pernikahan. Saudara Gabriel ini adalah warga Bekasi sebenarnya. Jadi namun sekarang sudah ada di berdomisili di Kudus, di Jepang kalau tidak salah. Jepang ya Pak? Jepang ya? Pak Edi tahu ya? Oh tidak tahu ya. Baik, itu Saudara Gabriel Setiawan dalam ibadah Minggu tanggal 15 Mei tahun 2022. Demikian Bapak Ibu untuk warta jemaat yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan ibadah pagi dan Bible Kring yang nanti akan ada rencana pelaksanaannya. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat bertemu, selamat beribadah di pagi hari ini. Mari kita memasuki ibadah hari ini dengan mengembangkan kemenangan Tuhan dengan Mazmur ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, nanti di awal kebaktian kita ini akan ada saut-sautan antara dari singer dan jemaat. Nanti di tayangan ada, dan kalau di situ nanti ada tag yang sudah diberikan untuk nanti kita bersaut-sautan, yaitu dari singer dan jemaat. Kita akan memulai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Tuhan Allahku, kepadamu-lah aku berteriak minta tolong. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati.
Marilah kita mengagungkan Tuhan yang mengembalakan kita dengan penuh kasih setia dan kemurahan itu. Tuhan mengundang kita untuk hadir dalam persekutuan cinta kasih-Nya. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan PKJ 242 bait pertama dan kedua, Seindah Siang Disinari Terang. Yang kedua kita akan bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang setia menyatakan kasih setia dan kemuliaannya bagi semua ciptaannya. Amin. Muliakan Allah Bapa. Muliakan
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus turun memenuhi hati dan kehidupan saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, persaudaraan kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara ini hidup karena menerima kelimpahan kasih Tuhan yang penuh pengertian. Semua orang memiliki tempat di hati Tuhan. Ia adalah gembala yang mengerti segala yang kita perlukan. Kita pun diutusnya untuk menyatakan kasih yang pengertian itu dalam kehidupan bersama, sehingga semua orang merasakan dirinya dimengerti, disapa, dan diperhatikan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 212, bait yang pertama sampai bait yang ketiga, Tuhanku bangkit pusara terbuka. Saudaraku, semua orang percaya dipanggil untuk berbagi kasih satu dengan yang lain. Tuhan Yesus berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Saudara-saudaraku, kita bangkit berdiri. Kita nyatakan pengakuan dosa kita di hadapannya.
Tuhan, kami mohon ampun karena tidak merespon dengan kasih sepenuh hati terhadap panggilan-Mu, agar kami belajar kepadamu untuk sabar dan berendah hati, serta memberi tempat yang sama di hati kami bagi sesama kami. Tuhan, kini kami membuka hati kami. Hadirlah dan penuhi dengan pengertian bahwa hikmat dan penyertaan-Mu itu sempurna, sehingga kami menjadi penurut-penurut-Mu yang setia dan bersedia menggembalakan keluarga kami, saudara-saudara kami dengan kasih yang mengerti. Tuhan, ampunilah kami, orang-orang berdosa ini. Di dalam Yesus Kristus kami memohon belas kasih Bapa di surga. Amin. Kasihanilah aku yang lemah. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 40 bait yang pertama dan kedua. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Dan semua kesalahan kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu kan selalu dekat padamu, limpahkan ini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku Berita anugerah. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. 2 Korintus pasal 5 ayat 15 dan 18. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Kita menyanyikan nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 125 bait, kita nyanyikan dalam bait yang pertama.
Disilakan duduk. Sebelum firman Tuhan dibacakan dan kita renungkan dalam khotbah pada hari Minggu ini, kita satu dalam Tuhan, memohon urapan Roh Kudus membimbing kita, memenuhi hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau hadir di dalam persekutuan kami pada pagi hari ini di perhimpunan orang-orang yang mengasihi-Mu. Namun juga Engkau hadir di dalam pribadi-pribadi kami yang saat ini sungguh-sungguh merindukan sapaan kasih Kristus, berkat dan penyertaan Tuhan. Pun demikian sabda Tuhan. Sebab kami menyadari tanpa Engkau menerangi hati kami dengan sabda kebenaran itu, kami tidak mampu melakukan yang menghasilkan buah bagi diri kami maupun sesama kami, apalagi bagi Tuhan. Kami tentu akan menjadi sesat seperti domba yang tanpa bimbingan dan penyertaan. Karena itu Bapa, tolonglah kami semua mampu menangkap kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh kami perlukan untuk menjadi makanan bagi spiritualitas kami, untuk membangkitkan kami, memberdayakan kami kuat menjalani kehidupan yang penuh tantangan di tengah-tengah dunia sekarang ini. Kami percaya Engkau tidak pernah berhenti untuk mengasihi dengan memberikan sabda penolong bagi kami yang membawa hidup kami dapat merasakan damai, sejahtera dan sukacita surgawi. Karena itu Bapa Surgawi, sepenuhnya waktu kami ini milik Tuhan. Berbicara dan kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkannya. Demi Yesus Kristus, Putra Allah yang kudus, Tuhan yang sudah bangkit, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia: Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat,
mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikian pembacaan Alkitab firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan dimanapun saudara-saudara berada, baik yang dalam ibadah di gereja ini maupun dalam perhimpunan, dalam keluarga masing-masing yang beribadah melalui live streaming. Tema khotbah hari ini mirip dengan tema Babel Kering kita. Penampakan Yesus adalah perintah untuk menggembalakan. Sementara di dalam Babel Kering kita melihat bahwa hidup kita ini karena kasih Tuhan, dan karena itu kita harus mengasihi yang dinyatakan di dalam penggembalaan itu. Bagaimana itu terjadi, saudara-saudara? Sebetulnya sang gembala baik, Yesus sendiri sudah mengerjakannya itu. Dan Injil Yohanes bagian penutup ini mencatatnya baik-baik. Padahal bagian sebelumnya ada catatan kecil dari Injil Yohanes ini. Maksud Injil Yohanes ditulis
Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Sebetulnya sudah ditutup begitu Injil ini dengan rumusan itu. Tetapi tiba-tiba muncul satu perikop, sebuah percakapan menarik hati penulis Injil ini, sehingga harus membuat kisah itu untuk menunjukkan bahwa kisah ini tidak boleh hilang, tidak boleh ditinggalkan, harus dicatat. Maka ini sangat penting. Mengapa begitu? Murid-murid ketika ditinggalkan Tuhan Yesus, ketika mereka menyaksikan Yesus sengsara mati, disalibkan dan kemudian dikuburkan, mereka hancur hatinya. Mereka luluh. Mereka lupa bahwa apa yang sudah pernah dikatakan Yesus kepada mereka itu terjadi, bahwa memang anak manusia, Yesus Kristus, Sang Mesias itu harus mengalami sengsara mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan Yohanes mencatat kata 3 itu menjadi ungkapan atau rumusan yang berharga. Murid-murid dijumpai setelah Tuhan Yesus bangkit 3 kali, dikatakan dalam Injil ini. Perjumpaan dengan murid-murid di Danau Tiberias, Yesus menampakkan diri kepada mereka itu yang ketiga. Petrus ditanyai 3 kali dan Petrus menjawab 3 kali. Jadi rumusan 3 ini menjadi rumusan yang berharga, menyatakan sebuah totalitas, utuh, penuh, bilangan yang mencerminkan bahwa sungguh-sungguh genap, paripurna. Ketika Yesus mengetahui murid-muridnya jatuh mentalnya, ditambah pada waktu itu dikisahkan lelah, letih, lesu tentu, capek banget, beban mental. Mereka yang sudah mengkhianati Yesus, Petrus yang telah menyangkal Yesus, merasa tidak ada kesempatan lagi untuk berdamai dengan Yesus. Dia sudah bangkit, kuburnya kosong, kita tidak menemukan dia lagi. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Yesus akan mendatangi mereka. Mereka barangkali berpikir Yesus bangkit lalu naik ke surga, menghadap Bapaknya, kembali ke dalam kemuliaan surgawinya, titik. Mereka tidak bisa mengungkapkan lagi penyesalannya di hadapan Yesus dan mengaku betapa dirinya telah menyeleweng. Karena itu Petrus ditokohkan di sini menjadi seorang tokoh murid yang menggerakkan murid-murid lainnya. Baiklah, panggilan kita menjadi utusan Tuhan, penjala manusia, sudah tidak berlangsung lagi. Kita sudah tidak mampu ini, kita kehilangan arah, kita sudah kacau. Baiklah, kita kembali ke dunia kita. Ayo, aku mau ke laut mencari ikan. Nah, murid-murid yang lain pun setuju. Disebutkan nama-nama mereka, itu artinya bahwa keberadaan murid-murid saat itu betul-betul hanya berpikir untuk kembali ke dunianya dulu. Sudah tidak ada masa depan, tidak bisa lagi melihat arah tujuan mereka ketika mereka dipanggil menjadi murid. Itu menandakan bahwa ada motivasi yang sudah hilang, tetapi juga orientasi kehidupannya sudah tidak tertuju kepada panggilannya sebagai rasul lagi, tetapi cukup kembali kepada pencari ikan yang menjala ikan, bukan menjala manusia. Tetapi rancangan Kristus ketika mereka dipanggil tidak pernah gagal. Yesus dengan kasih setianya tahu keberadaan murid-murid yang diperlukan murid-muridnya bagaikan domba tanpa gembala yang sudah tercerai-berai, hancur, jatuh, luruh hatinya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Datang pada saat mereka dalam pergumulan berat. Semalaman sudah tidak mendapatkan apa-apa, dan kemudian apa yang dikerjakan Tuhan Yesus?
membuat mereka terbuka kembali. Apakah itu mukjizat yang membuat mereka sadar bahwa itu Yesus yang bangkit, yang menjumpai mereka? Apakah karena mereka mendapat tangkapan 153 ekor ikan besar-besar itu? Tidak. Tidak cukup itu. Ini kisah kehidupan, bahwa banyak orang-orang yang mengaku Yesus itu sungguh berkuasa berhenti kepada peristiwa mukjizat. Lalu mereka puas hanya menyaksikan, oh luar biasa, dia memang Tuhan, dia memang Allah yang berkuasa. Perintahnya terjadi, tebarkan jala di sebelah kananmu, sebelah kanan perahumu, dan engkau akan memperoleh. Betul, orang banyak percaya di situ. Tetapi yang diperlukan dalam kisah ini adalah apa sih makna bagi kita ketika Yesus bangkit dan menjumpai para murid, lalu memberikan perutusan, peneguhan kembali komitmen mereka sebagai murid. Yang tercerai-berai disatukan kembali, yang hancur remuk hatinya karena telah menyangkal Tuhan dan tidak berbuat yang manis kepada Tuhan. Ada kesempatan, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memiliki pemulihan, untuk memiliki hati yang berdamai dengan Tuhan. Karena itu percakapan dengan Petrus menarik bagi kita. Bukan hanya mereka sudah dilayani dengan sarapan, ayo makan, kamu lelah letih, kamu sudah melihat aku ini Tuhan. Dan Yesus mengambil roti seperti pada perjamuan malam. Dalam Yohanes tidak ada, tetapi dinyatakan di sini bukan hanya dengan roti, tetapi ikan bakar juga untuk makan bersama. Nah, tentu Yesus juga sarapan juga kan, bersama-sama mereka. Perjamuan makan menguatkan mereka, juga membantu mereka memiliki chemistry dengan Tuhannya. Sepatah kata pun tidak ada pertanyaan apakah ini Tuhan, tidak ada keraguan lagi. Mereka percaya betul bahwa yang dihadapi, yang ada di hadapannya sekarang adalah Yesus Tuhan. Ibarat gembala yang sudah mendatangi mereka, yang tahu kebutuhan mereka, yang letih lesu, apalagi Petrus ya, yang dikatakan ketika tahu itu Tuhan. Yohanes mengisahkan Petrus menceburkan dirinya. Petrus menceburkan dirinya ke danau itu. Apa yang terjadi saudara? Apakah Petrus tidak berpakaian itu berarti telahnya? Orang di pantai kalau saudara biasa hidup sebagai nelayan, walaupun malam hari atau dini hari, air laut itu tidak dingin. Air laut itu hangat. Udara di situ begitu. Tidak tahu itu pengaruh apa. Tapi saudara yang biasa melaut tidak akan pernah terlalu kedinginan lalu di laut itu bawa jaket tebal-tebal, enggak. Malah ngeligo, mbloder gitu ya, meleding. Istilahnya apa tergantung saudara. Wah, karena itu tahu Tuhan yang ngeligo, lalu pakai pakaian tapi nyebur ke laut. Nah, malah itu jadi dingin. Karena air yang menempel di tubuhnya kemudian menjadi dingin, bukan air yang di dalam. Nah, Petrus yang dalam kedinginan, orang yang habis berenang itu biasanya lebih lapar lagi. Ini semalaman bekerja, sudah letih lesu, lelah, ditambah harus lapar semakin terasa. Dan Tuhan memberi makan kepada Petrus dan kawan-kawannya dan murid-murid yang lain. Makan pagi itu sungguh-sungguh menggairahkan hidup, membangun kembali semangat kehidupan, persaudaraan. Ada kekuatan baru dari sarapan itu. Sudah sarapan ya hari ini? Yang biasa sarapan, yang tidak biasa sarapan tidak apa-apa. Tetap olahraga pagi lebih penting barangkali daripada sarapannya dulu. Tapi betul Tuhan Yesus memberikan pemulihan, kekuatan jasmani maupun rohaninya. Petrus dipulihkan. Panggilan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Panggilan untuk
meletakkan dasar bagi pelayan yang menggembalakan domba-domba Allah. Saya itu sedih sering-sering ketika kita mendengar kisah ini, orientasi dan asosiasi kita kepada tugas pelayanan majelis, pendeta, gembala, orang-orang yang tertabis atau orang-orang yang ditetapkan oleh gereja untuk melaksanakan tugas panggilan menggembalakan. Saudara-saudara, tidak. Petrus itu menjadi simbol murid yang kalau tugas penggembalaan itu dipercayakan kepada Petrus, maka tugas panggilan itu sesungguhnya kepada Petrus yang oleh pengakuan imannya. Yesus bertanya kepada Petrus, menurutmu aku ini siapa? Mesias, anak Allah yang hidup. Di atas pengakuanmu itu akan kudirikan jemaatku. Waktu itu Petrus mengaku Yesus adalah Mesias, batu karang. Tetapi yang ada pada waktu itu Simon, anak Yohanes. Tuhan Yesus tidak memakai sebutan Petrus, tetapi narator saja yang menyebutkan, penulis Injil ini yang menyebutkan Simon Petrus. Tetapi panggilan Tuhan Yesus 3 kali itu Simon, anak Yohanes. Simon saja, anaknya Pak Yohanes itu saja, tidak lebih. Dia tidak layak sebagai batu karang. Dan inilah sebetulnya dasar panggilan itu, bukan dimulai dari simbol kita, bukan dimulai dari status sosial, ekonomi, jabatan, pengaruh kita, tidak. Simon saja kok, diri kita apa adanya, yang dipanggil Tuhan, yang diserai tugas untuk menggembalakan domba-domba Tuhan itu. Kalau begitu saya dan saudara ini pantas. Yang mengaku aku mengasihi Tuhan, maka konsekuensi dari pengakuan itu adalah kita jemaat Tuhan melakukan seperti Petrus, menggembalakan domba-domba Allah, sampai ayat terakhir diterangkan bagaimana Petrus harus mati menjadi saksi Tuhan. Menggembalakan sampai menyerahkan hidup sepenuhnya dari masa muda sampai tuanya. Komitmen seperti itu. Kalau saudara perhatikan nanti untuk pemilihan majelis gereja yang diberikan tugas dan tanggung jawab yang berusia maksimal berapa tahun? 100 tahun begitu maksimalnya. Nah, saya masih menjumpai jemaat-jemaat Tuhan yang usianya itu sudah 92 tahun, 93 tahun. Bahkan saya pun masih punya nenek umur 93 tahun. Nenek saya di Persil, budenya bule saya yang hadir di sini, itu 93 tahun. Pagi tadi saya lihat Facebook, saya mengupload status dia yang pernah diupload tahun lalu. Oh, tahun lalu 92 dan sekarang 93. Dia memang tidak banyak berbuat apa-apa, tapi menarik yang dipersiapkan. Menyerahkan ke ibu saya, anak barepnya. Ini uang. Ini untuk besok beli daging. Ini untuk keperluan sewa tratak, beli makanan dan lain sebagainya. Ini untuk beli peti mati. Ini untuk biaya kubur dan lain sebagainya. Itu sudah dipelating-pelating, disiapkan, diserahkan. Jadi sudah tidak takut lagi ya usia segitu. Dia sudah menyerahkan diri, monggo Gusti, karso panjenengan, karso paduka kalampahono, kan begitu. Nah, kalau saudara sekarang mau menyiapkan begitu kan enggak pantas itu ya. Yang saudara persiapkan apa? Apa ini untuk peti besok? Untuk biaya pemakaman besok? Enggak ya. Ini yang akan kucapai. Pelayanan ini yang akan kukerjakan. Bagian dari pekerjaan menggembalakan, saudara tahu mengapa menggembalakan itu perlu? Menggembalakan itu ngurumati. Menggembalakan itu ngopeni, memelihara, melindungi, menyertai, menuntun, mengarahkan, membimbing.
juga yang tidak pernah lupa memberi makan. Itulah mengapa tugas penggembalaan yang dikerjakan oleh orang-orang yang pengakuannya sama dengan Petrus. Yesus itu Tuhan yang patut disembah dan ditinggikan. Tidak cukup hanya saudara. Saudara hanya menjadi pecinta-pecinta Tuhan. Tidak cukup aku mengasihi Tuhan, lihatlah, buka hatiku, tengoklah hatiku, atau lihatlah dalamku, aku betul-betul mengasihimu. Bukan itu. Selidiki aku, apakah aku mengasihimu? Tidak cukup hanya itu. Tetapi tindakan nyata bahwa kita mau turut mengerjakan tugas penggembalaan. Berarti jemaat Tuhan yang banyak ini dipanggil untuk saling menggembalakan, saling ngopeni, saling merawat, saling memelihara, saling mengingatkan, membimbing. Mengapa perlu? Makan perlu, makanan jasmani rohani perlu dalam hidup bersama. Saudara berbagi kasih perhatian dan juga dompet saudara dibuka untuk pekerjaan pelayanan sehingga semuanya diopeni. Semuanya bertumbuh, berkembang menjadi pribadi-pribadi yang nampak bahwa mereka digembalakan. Tidak ada satupun yang kemudian terhilang. Mereka bukan cukup hanya diberi makan, tetapi juga dibimbing karena domba-domba Tuhan itu juga sering deleo, sering ngelemboro, sering sakarpe dewi, sering cerempet-cerempet bahaya gitu loh maksudnya. Sering sudah tahu itu bahaya gitu, tapi enggak apa-apalah, saya sudah pernah kok begini aman gitu. Sering juga mencari-cari tantangan sehingga sering juga jatuh kepada persoalan yang sesungguhnya karena deleonnya domba-domba itu. Tapi jangan ini lalu menuding saudara-saudara yang lain ya. Ini kan koreksi bagi kita, karena kenyataan kita itu ya seperti Petrus itu yang sudah diingatkan Tuhan, tetap deleo. Tuhan sudah mengingatkan, loh Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau akan menyangkali aku 3 kali kok. Sudah diingatkan, tapi begitu peristiwa terjadi dia menyangkal. Padahal ada kesempatan loh. Menyangkal pertama ingat Tuhan gitu. Tapi enggak, belum ingat. Menyangkal kedua, ketemu lagi orang lain, menyangkal ketiga baru ingat, oh Tuhan sudah mengingatkan aku, hancur hati. Karena itu ketika Petrus ditanya engkau mengasihi aku, yang ketiga kali nangis dia. Tuhan cara memulihkan, menggembalakan, tidak mengungkat-ungkat masa lalu. Ini sudah saya sampaikan dalam Bible Kering yang lalu. Penegasan kita, Tuhan merangkul dulu, melayani lebih dulu, menyatakan kasih yang penuh lebih dulu. Setelah kita semua merasakan Tuhan sungguh peduli, kasihnya berpengertian kepada kita, bukan mengundat-undat masa lalu, kelemahan dan keburukan, tetapi kasih yang membangkitkan semangat untuk memasuki hidup baru. Maka Tuhan yang seperti itu yang menjadi dasar dan teladan kita dalam menggembalakan. Terima dulu, rengkuh dulu, kasihi dulu, dan lihatlah buahnya. Kasih itu besar kuasanya, mengalahkan banyak hal perbuatan tidak baik. Betul, kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Betul bahwa kasih itu mujizat yang paling besar. Karena itu murid-murid terpesona bukan karena Yesus berkuasa membuat mujizat, ikan 153 ekor ditangkap dan jalannya tidak koyak. Nah kalau 153 ekor ditangkap jalannya koyak percuma, ucul kabeh lagi gitu. Ini enggak betul-betul dapat mereka nikmati, diberkati. Tidak cukup merasakan diberkati, tetapi kasih Allah, kasih Kristus yang terus menerus kepada kita mendasari saya dan saudara selama masih ada nafas dalam hidup kita. Selama masih kita bernafas, layani, gembalakanlah domba-domba Allah dengan teladan Kristus, dengan dasar kasihnya Kristus seperti itu.
Yang biasa ndelio, jangan diundat-undat. Yang pernah melakukan perbuatan yang tidak baik, jangan diungkap-ungkap lagi. Tidak perlu itu. Tetapi sentuhlah dengan kasih tulus, dengan semangat meneladani mereka untuk melakukan yang baik, karena perbuatan-perbuatan kita ini akan ditiru, diteladani oleh cemek-cemek kita. Saya tidak memandang saudara loh ya. Saya tidak menganggap saudara yang domba-domba. Saya juga mengaku domba-dombanya Tuhan. Saudara, kemarin majelis gereja mengingatkan saya, Pak, ini pandemi sudah berlangsung, jadi besok kalau mengantar jemaat setelah kebaktian tidak di depan lagi ya, sudah bisa di depan sana. Oh begitu. Itu baik. Itu bentuk perhatian untuk kebaikan bersama. Jadi orang bung ini gembala, aku domba-domba, aku ora perlu ngelengke. Wah itu salah. Saling mengembalakan. Kita punya peranan yang berbeda-beda dalam pelayanan ini, betul. Tetapi panggilan dasar kita untuk membangun hidup bersama yang mengalami damai, sejahtera dan sukacita, kecukupan akan segala yang kita perlukan untuk menikmati hidup yang sepenuh-penuhnya. Gembala yang agung itu memberi hidup yang berkelimpahan, hidup yang sepenuhnya, hidup yang walaupun dalam kesukaran tetapi ada kekuatan untuk bangkit dan menyelesaikan persoalan. Hidup yang tidak berputus asa dan dihantui, dibayang-bayangi oleh ketakutan maut, ketakutan kematian. Tetapi hidup yang bersama Kristus Sang Gembala Agung selama-lamanya. Saling mengingatkan. Harus peduli. Jangan ada perasaan sungkan begini. Lah anake wong kok tak pikirno, tak urusi lah kok. Urusane ndeke. Apa meneh menganggap begini, ha wis tuwa gedhe daplok dikandani lah apa. Kudune lek wis ngerti. Apa meneh wis tau dadi majelis gereja. Wah, diundat-undat ra karo-karo ndak jadi. Tidak boleh begitu. Ya, peduli, kasih yang berpengertian seperti Kristus. Dengan kasihnya itu loh, Petrus sadar dewe, nangis guguk di hadapan Tuhan. Menyadari dan menyesali. Dan tentu Petrus berkomitmen untuk menyerahkan diri, sepenuhnya melakukan tugas pelayanannya, menjadi saksi Tuhan yang setia. Dan saudara tahu, tradisi mencatat bahwa Petrus akhirnya mati, bahkan kematiannya harus menjadi martir Tuhan. Kematiannya menyatakan dia menjadi saksi Tuhan yang setia, yang tidak menolak Tuhan, sampai harus disalibkan dengan sungsang, posisi kepala terbalik. Ingin menunjukkan bahwa aku mau melayani Tuhan lebih daripada yang dilakukan Tuhan Yesus sendiri. Kalau Tuhan Yesus dalam matinya aja disalib masih dalam posisi kepala di atas, saya pun mau disalibkan sampai harus mati, dengan disalibkan dengan kepala di bawah. Dan memang itu wajar dalam kekaisaran Romawi pada zaman tertentu. Kekerasan terhadap orang-orang Kristen dan karena fitnahan, jadi banyak kepentingan politis waktu itu terjadi yang menjadikan murid-murid Yesus harus berani tetap menggembalakan dan menyaksikan Tuhan sampai harus mati dengan cara yang seperti itu. Mati yang sepertinya terhina, tetapi itulah bagian dari pelayanan kita. Jadi kalau ditanyakan sesuai dengan tema penampakan Yesus adalah perintah untuk menggembalakan, maka jawablah, aku mau melakukan tugas ngopeni, memelihara, melayani domba-domba Allah. Bukan aku yang minta dilayani, tetapi apa yang Tuhan lihat padaku, Tuhan memandang cukup. Itu semua sudah cukup. Kasih-Mu itu sudah cukup untuk menjadi dasar engkau berbuat sesuatu bagi domba-domba Allah. Lakukan itu sampai saat terakhir kita. Sampai selama-lamanya kita hidup di dunia. Dan lihatlah, Tuhan akan beserta kita. Tuhan akan memperlengkapi kita. Tuhan melayani
bersama kita. Dia menguatkan kita. Dia memberi pengharapan pemulihan. Dan Dia tahu kebutuhan kita. Puji Tuhan, kita sekarang digembalakan dengan kasih yang tidak pernah berubah. Dan lakukanlah tugas penggembalaan bersama Sang Gembala itu sampai Dia datang kembali. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita mengambil saat hening sejenak. Mari kita satu hati menaikkan doa syafaat kita dan diakhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami sudah merasakan betapa hadir-Mu, memberikan kami kekuatan untuk merespon panggilan mulia, kekuatan untuk menjadi gembala-gembala, menjadi gembala bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami, setiap orang yang ada di dalam asuhan kami. Demikian juga setiap anak Tuhan yang ada di lingkungan kami, lingkungan keluarga besar, keluarga Allah, yang satu dengan yang lain sudah mengalami kasih agung Kristus. Kami bersyukur bahwa hari ini kami bersama-sama diberikan kekuatan untuk dapat menikmati perjumpaan keluarga-keluarga yang dapat berkumpul pada masa hari raya dengan liburan yang cukup panjang. Tuhan berkati kami dapat merasakan hadir Tuhan di tengah-tengah berbagai perjumpaan yang penuh dengan sukacita dan bahagia. Namun kami menyadari banyak saudara kami yang saat ini juga sangat terbelenggu oleh keterbatasan yang ada. Baik persoalan yang membuat mereka tidak bisa melihat indahnya terang sang surya pagi hari ini, maupun mereka yang dalam kekalutan hatinya diliputi oleh berbagai tantangan, persoalan dan kekhawatiran. Tuhan Sang Gembala baik, hiburkan dan kuatkan kami supaya kami dapat melihat indah penyertaan-Mu dan baik kasih kemurahan-Mu. Kami juga berdoa agar anak-anak Tuhan yang saat ini masih dalam keadaan sakit dikuatkan dan dipulihkan, memperoleh bagiannya, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, dan mereka merasakan kasih Kristus di tengah-tengah kelemahan fisiknya, dan Tuhan memulihkan dengan kesehatan baru pemberian Tuhan, agar dapat memuliakan Tuhan dengan tubuh pemberian Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk segenap anggota jemaat yang diasuh, dibimbing oleh Sang Gembala Agung melalui para gembala, majelis gereja, orang-orang yang dipercaya untuk mengasuh, mengajar, mengasihi mereka. Anak-anak kami bertumbuh dalam Tuhan dan hidup dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Dan pada akhirnya mereka menjadi generasi penerus pelayanan pekerjaan Tuhan. Mereka pun gembala-gembala pada saatnya. Cempe-cempe itu, anak-anak dari domba-domba itu akan menjadi domba-domba yang melakukan tugas panggilan kepada Tuhan, menyambut panggilan Tuhan untuk mengembalakan itu dengan sukacita dan dengan sungguh-sungguh memberikan hidupnya mengasihi Tuhan sejak dini sampai pada akhirnya. Kami juga berdoa Bapa untuk kekasih-kekasih kami yang saat ini sedang mempersiapkan diri memasuki kehidupan berumah tangga. Tuhan perlengkapi mereka untuk dapat menjadi keluarga baru di dalam Tuhan dan hidup bersama-sama kawanan domba Allah, hidup dalam persekutuan yang berdamai sejahtera. Kami berdoa juga untuk segenap pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah masa pandemi yang pada saat ini kudus menjelang level kedua. Tuhan memberkati agar kami dapat mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram, tertib hidup, mengatasi tantangan kehidupan bersama, dan pandemi ini sungguh-sungguh bisa berlangsung. Lebih-lebih pada masa hari raya Lebaran ini, kami tidak akan menjadi bangsa yang kemudian membiarkan diri kami dikalahkan oleh hasrat kami yang begitu besar dan abai akan tanggung jawab kami.
Sekalipun kerumunan massa tidak bisa dihindari lagi dalam situasi ini, tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka untuk tetap memperhatikan yang belum vaksin akan bersedia divaksin, yang saat ini masih abai dengan memperhatikan protokol kesehatan tetap peduli untuk itu, sehingga sehabis hari raya Lebaran ini pun kami dapat bersama-sama dalam kondisi yang aman tanpa gangguan COVID-19 yang merajalela lagi. Bapak Surgawi, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan berikan kesempatan untuk tetap berada dalam tugas pelayanan pada hari-hari ini. Sekalipun cuti bersama dan liburan panjang dialami, tetapi mereka yang bekerja di layanan medis tidak akan berhenti bekerja. Anak-anakmu tetap melayani dengan baik. Tuhan perlengkapi mereka dengan sukacita melayani masyarakat dan memberikan dirinya sebagai abdi-abdi Tuhan yang Tuhan utus untuk membangun kerajaan Allah melalui bidang pelayanannya. Demikian juga mereka yang bertanggung jawab dalam keamanan sosial, keamanan masyarakat. Tuhan berkati para polisi yang bekerja, aparat keamanan lainnya, dan dibantu oleh komunitas-komunitas tertentu agar dapat menjalankan peranannya dengan baik untuk membantu mengatur, menertibkan kehidupan bersama di tengah-tengah masa raya pandemi, masa raya Lebaran yang berlangsung ini. Hingga akhirnya kami tetap aman, nyaman, dan merasakan kebaikan Tuhan mengiringi sepanjang hidup kami bersama-sama dengan masyarakat dan bangsa kami. Bapak Surgawi, demikian kami menyerahkan segala hal yang sudah kami nyatakan. Tuhan sendiri akan menyempurnakan. Roh Kudus menolong kami dengan ungkapan-ungkapan doa yang tidak terucapkan oleh anak-anak-Mu. Karena itu Bapak, sekali lagi tuntunlah kami aktivitas hari ini dan selanjutnya, pelayanan gereja-Mu dalam rancangan-rancangan yang dibangun. Semua komisi, semua panitia kerja bertugas melaksanakan panggilan, dan akhirnya harapan majelis baru terbentuk dengan tetap memberikan pelayanan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami akhiri bersama-sama doa syafaat kami dengan doa Bapa kami yang diucapkan oleh segenap anggota jemaat Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, kita bersama-sama meneguhkan iman kita dengan pengakuan iman yang akan dipandu oleh majelis. Saudara yang terkasih, sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita. Maka marilah kita menyatakan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang derita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk.
Umat Tuhan, jemaat yang saya kasihi, sekarang marilah kita memberikan persembahan syukur kita sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Alkitab firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57 berkata, "Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Dalam persembahan ini nyanyian kita, pelengkap Kidung Jemaat nomor 145, bait yang pertama dan kedua, "Aku melangkah ke rumah Tuhan." Aku melangkah ke rumah Tuhan, dalam iringan umat Kristus. Ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku, ku haturkan kepadamu Tuhan. Kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Kita bangkit berdiri. Kepadamu ya Bapa, sumber berkat kehidupan dan sukacita serta damai sejahtera. Engkau sudah memberi semua yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Ketika kami kekurangan, Engkau mencukupi. Engkau memberikan sesuai dengan berkat dan kemurahan-Mu bagi kami. Bahkan banyak hal yang tidak kami minta kepadamu, Tuhan sudah memberikannya. Karena Engkau mengerti, mengenal anak-anak-Mu. Engkau mengerti jeritan hati kami, Engkau mengerti keperluan kami, bahkan segala hal yang baik telah Engkau berikan melingkupi hidup kami. Karena itu Bapa, kami bersyukur kepadamu dan kami nyatakan dalam persembahan syukur kami pada hari ini
Tuhan berkenan menyempurnakan persembahan kami, karena kami ungkapkan dari hati kami yang penuh sukacita karena merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Selanjutnya, pakailah kami beserta dengan segenap keluarga kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu melalui pekerjaan, karya, sikap, dan kehidupan kami sehari-hari. Kami memuliakan nama-Mu, kami persembahkan hidup kami bagi kerajaan Allah, supaya banyak orang menerima kasih-Mu, banyak orang mengalami kemurahan dan kebaikan Tuhan, dan memuliakan juga Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kami sudah berdoa kepadamu dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, silakan duduk kembali. Kita naikkan nyanyian kita, nyanyian pengutusan, pelengkap kidung jemaat nomor 23 bait yang pertama, pelengkap kidung jemaat nomor 231 bait yang pertama dan kedua, dalam suka dalam duka. Dalam suka, di dalam duka, Yesus temanku, penghiburku. Hatiku rindu datang padanya, mengharap kasih dan sayangnya. Bersama takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kemuliaannya, hidupku damai bersamanya. Bait yang kedua kita nyanyikan sambil berdiri. Tiada yang dapat memimpin aku, hanyalah Yesus penuntunku. Aku memohon kesediaannya, tinggal sertaku selamanya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Saudara-saudariku di dalam Kristus, penuhilah perintah perutusannya, yakni menggembalakan dalam kasih domba-domba Allah yang dipercayakan kepada kita. Maka bila Gembala Agung datang, kita akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kamu sekalian kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian kita, kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan sayapnya melindungimu.
silakan duduk dan jemaat Tuhan mengambil saat teduh berdoa secara pribadi. Ibadah usai.